Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan nama saya Irfan Ayub. Saya dari kampus STIMIK Adiguna Palu. Jadi, saya ini akan menjelaskan sedikit tentang pemilihan lokasi wisata terbaik, teman-teman, menggunakan metode SAW, gitu. Jadi, pada kesempatan ini, saya akan memaparkan bagaimana kita bisa menentukan lokasi wisata terbaik dengan mempertimbangkan 3 kriteria penting, yaitu biaya, aksesibilitas, dan fasilitasnya, teman-teman. Jadi, metode yang digunakan adalah SAW, sebuah metode pengambilan keputusan yang cukup sederhana namun efektif, teman-teman, gitu. Di sini ada latar belakangnya, mulai dari banyak pilihan lokasi wisata yang tersedia, diperlukan metode objektif untuk menentukan lokasi terbaik, kriteria penting, biaya, aksesibilitas, dan fasilitasnya, teman-teman. Jadi begini, teman-teman. Sebagai wisatawan, kita sering dihadapkan pada banyak pilihan tempat wisata, teman-teman, gitu. Namun, setiap tempat punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, teman-teman. Punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dengan mempertimbangkan kriteria seperti biaya, aksesibilitas, dan fasilitasnya, kita bisa menggunakan pendekatan lebih objektif, gitu, teman-teman, begitu. Jadi disinilah metode SAW berperan sebagai alat bantu untuk mengambil keputusan terbaik, teman-teman, begitu. Nah, di sini ada tujuan untuk metodenya, itu menentukan lokasi wilayah terbaik menggunakan metode SAW, terus itu membandingkan lokasi berdasarkan 3 kriteria utama, teman-teman. Jadi tujuan ini dari menentukan dan membandingkan lokasi. Jadi eh, tujuan ini, teman-teman, adalah membantu kita memilih lokasi wisata terbaik berdasarkan sejumlah kriteria yang ditentukan, teman-teman. Kita ingin melihat lokasi mana yang secara keseluruhan paling menguntungkan untuk dikunjungi, teman-teman. Gitu. Terus itu kita lanjut di metode SAW, teman-teman. Jadi, untuk metode SAW itu metode pengambilan keputusan multi kriteria. Ini multi kriteria. Oke. Jadi begini, teman-teman. Metode ini adalah metode SAW. Kita itu memberikan bobot pada setiap kriteria, lalu menilai setiap alternatifnya, teman-teman, dalam kurun lokasi wisata. Berdasarkan kriteria tersebut, alternatif yang memiliki nilai akhir tertinggi, maka itulah yang terbaik, teman-teman, gitu. Adapun langkah-langkahnya, ini ada langkah-langkahnya. Itu langkah-langkahnya menentukan kriteria dan bobot, menyusun matriks keputusan, teman-teman, gitu. Normalisasi, menghitung skor frekuensi, menentukan peringkat alternatifnya, teman-teman, gitu. Terus itu kita lanjut di kriteria dan bobot. Ini ada kriteria dan bobot, itu ada 3, teman-teman. Ada 3, biaya, aksesibilitas, dan fasilitasnya, teman-teman. Di mana biaya itu kriterianya semakin rendah, maka itu semakin baik, teman-teman. Kalau di aksesibilitasnya, ini aksesibilitas itu seberapa mudah dijangkau, gitu, teman-teman. Kalau di fasilitas, kelengkapan dan kenyamanannya. Kita itu perlukan kelengkapan dan kenyamanannya juga, teman-teman, begitu. Jadi untuk bobotnya, ini ada bobotnya itu 0,4 untuk biaya. Itu bobotnya itu berdasarkan prioritas kita, teman-teman, gitu. Bobotnya tuh biaya 0,4, sedangkan aksesibilitas dan fasilitasnya itu masing-masing 0,3, teman-teman, ini untuk bobotnya. Tuh. Langsung kita lanjut saja di data alternatifnya. Untuk data alternatifnya ini, teman-teman, data alternatif itu ada 4, teman-teman, untuk lokasinya. Untuk lokasinya itu ada 4 yang akan kita bandingkan. Kita
lihat nilai biaya, biayanya itu dalam rupiah, nilai aksesibilitas dan fasilitasnya itu misalnya dari 1 sampai 5, semakin tinggi nilai aksesibilitas dan fasilitasnya, maka semakin baik teman-teman. Kalau di biaya semakin rendah nilainya, itu maka semakin baik dia teman-teman untuk biaya. Beda dengan aksesibilitas dan fasilitasnya teman-teman gitu. Langsung kita lanjut saja dari perhitungan nilai frekuensi. Jadi, untuk perhitungan nilai frekuensi itu sekarang kita akan menghitung nilai frekuensi akhir dari masing-masing lokasi wisata dari lokasi wisata teman-teman gitu. Inilah tahap intinya teman-teman. Jadi kita akan menggabungkan nilai bobot masing-masing kriteria. Rumusnya sangat sederhana teman-teman. Ini ada V1 sama dengan C1 dikalikan dengan bobot 1, C2 dikalikan dengan bobot 2, begitupun dengan C3 dikalikan dengan bobot 3 teman-teman. Nah, gitu. Nah, di manakah bobotnya ini teman-teman? Yang tadi saya jelaskan ini bobotnya, biaya, aksesibilitas dan fasilitasnya teman-teman gitu. Dan kita terus kita ingatkan kembali kepada teman-teman, bobot untuk biaya adalah 0,4. Siapa tahu kau lupa toh. Ini bobot 0,4 untuk biaya, sedangkan fasilitas 0,3 dan aksesibilitasnya 0,3 teman-teman gitu. Jadi begini teman-teman, bagaimana dia mendapatkan sebuah nilai SOE seperti ini 0,752, B-nya 0,82, begitupun dengan C dan D. Bagaimana caranya? Jadi kita akan menghitung di sini teman-teman, sesuai dengan rumusnya. Kita akan menghitung mulai dari lokasi A dikalikan dengan bobot ini, bobot 1, ini gitu teman-teman. Dengan cara kita langsung masuk di contohnya saja teman-teman, gini. Jadi kita akan masuk jadi di contohnya, di mana lokasi A itu dengan biayanya itu 0,83 teman-teman. Kita kalikan dengan bobot kita akan kalikan dengan bobot 0,4 teman-teman. Jadi sama dengan untuk biayanya itu 0,332 teman-teman gitu. Di aksesibilitasnya 0,80 dikalikan dengan 0,3 nih. Aksesibilitas dengan bobot 0,80 dikalikan dengan bobot 0,3 teman-teman gitu. Jadi sama dengan 0,24 teman-teman. Begitupun dengan fasilitas. Nah, fasilitas itu 0,60 dikalikan dengan 0,3 teman-teman. Jadi sama dengan 0,18 teman-teman begitu. Jadi setelah kita jumlahkan, jumlahkan dari biaya, aksesibilitas dan fasilitasnya, kita jumlahkan lagi teman-teman. Kita jumlahkan semua ini dari 3 bobot ini. Kita jumlahkan mulai dari biaya, aksesibilitas dan fasilitasnya. Maka total skor untuk lokasi A adalah 0,752 ini. Nilai SOE-nya 0,752. Begitupun dengan lokasi B, lokasi C dan D. Kita kalikan dari bobot, aksesibilitasnya begitu, setelah itu kita jumlahkan, maka dia dapat di B 0,82. Begitupun C dan D gitu, dan seterusnya teman-teman gitu. Jadi, jika kita lihat semua hasil dalam satu tabel lokasi ini teman-teman, lokasi B adalah pilihan wisata terbaik teman-teman, berdasarkan kombinasi biaya, aksesibilitas dan fasilitasnya teman-teman. Begitu. Jadi, untuk hasil dan rekomendasi teman-teman, lokasi B menjadi pilihan wisata terbaik. Dipilih karena memiliki kombinasi terbaik antara biaya murah, aksesibilitas cukup baik, dan fasilitas memadai teman-teman dari sini. Jadi setelah kita hitung teman-teman, terlihat bahwa lokasi B adalah yang terbaik teman-teman, berdasarkan kombinasi biaya, aksesibilitas dan fasilitas yang memadai.
Jadi jika harus memilih salah satu lokasi, kita sebaiknya memilih lokasi B, teman-teman. Gitu. Adapun persamaan SAW dan SMART gitu. Sama-sama metode MCDM menggunakan bobot kriteria menghasilkan skor akhir untuk pemeringkatan. Cocok untuk berbagai bidang seperti wisata, bisnis, dan lain-lain, teman-teman. Gitu. Nah, adapun perbedaannya. Untuk SAW, nilai aktual butuh normalisasi. Ini kurang fleksibel, cocok untuk data numerik. Kalau untuk SMART-nya itu nilai frekuensi atau skala, lebih fleksibel, cocok untuk data kuantitatif dan kualitatif gitu. Mungkin cukup cukup sekian dari penyampaian saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya harap penjelasan ini lebih bermanfaat dalam membantu kita mengambil keputusan yang lebih terarah, teman-teman. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.